Jika kamu yang generasi 90-an, pasti masih ingat iklan ikonik RCTI yang berlokasi di Pasar Terapung di Kalimantan Selatan. Ternyata di dunia ini tidak hanya pasar, tapi ada banyak desa terapung, baik di dalam maupun di luar negeri. Yuk kita jalan-jalan mengunjungi desa tanpa tanah yang selama ratusan tahun masyarakatnya hidup di atas air. Satu persatu mari kita mulai dengan sebuah kampung muslim yang dihuni oleh keturunan Jawa di negara Thailand. Namanya Kampung Kopanyi, terletak di sebuah teluk di sekitar Laut Andaman. Tepatnya di lepas pantai selatan Thailand yang dikelilingi formasi batuan kapur yang ada di sekitar desa. Desa ini menjadi destinasi wisata yang cukup populer di Thailand, soalnya jaraknya hanya 2 jam dari Phuket. Saat ini, desa tanpa tanah ini dihuni oleh 400 keluarga atau 1.685 orang warga dari berbagai etnis. Namun, generasi tua di kampung ini ternyata masih ada yang menggunakan bahasa Indonesia karena pertama kali ditemukan oleh 3 orang nelayan keturunan Jawa 200 tahun yang lalu. Awalnya hanya mencari ikan, namun kemudian menemukan lokasi yang tepat untuk bermukim. Akhirnya, mereka pun mengibarkan bendera di atas bukit sebagai penanda kepada nelayan-nelayan lain, dan sering berjalannya waktu semakin banyaklah nelayan yang bermukim di sana. Kemudian, mereka membangun rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu di atas air. Awalnya, mereka tidak mendapat izin dari pemerintah Thailand karena dianggap sebagai pendatang. Namun, berkat usaha 3 nelayan itulah mereka mendapatkan izin, bahkan diberi fasilitas desa seperti pada umumnya, bahkan mendirikan masjid. Desa ini juga memiliki lapangan sepak bola terapung terinspirasi oleh Piala Dunia FIFA 1986. Anak-anak di desa tanpa tanah itu membangun lapangan dari potongan kayu tua dan rakit pancing. Kemudian kini diperbarui dengan bahan plastik. Anak-anak itu memutuskan untuk membangun tim sepak bola dan berkompetisi di kejuaraan sekolah Thailand Selatan. Dari Thailand kita pindah ke Amerika Selatan. Di sini ada danau tertinggi di dunia yang berada di ketinggian 3.821 meter dan menjadi danau terbesar kedua di Amerika Selatan. Di danau ini terdapat 40 pulau-pulau terapung yang awalnya dibuat oleh orang-orang Uros dari Peru. Dari zaman Inka sebagai tempat-tempat pelarian dan berlindung dari peperangan yang tidak kunjung berhenti di tanah airnya. Cara itu benar-benar berhasil karena agresor kesulitan menjangkau mereka. Terlanjur nyaman, mereka pun menetap di sana selama berabad-abad dan tidak lagi memiliki alasan untuk kembali ke tanah daratan. Kini ada sekitar 2.000 warga yang tersebar di 44 pulau terapung, sebuah area pemukiman desa tanpa tanah. Beberapa dari mereka ada yang menerima kunjungan turis, namun beberapa lagi menolak karena tidak ingin tradisi mereka diganggu. Sebab mereka menganggap dirinya sebagai pelindung danau. Untuk bangunan di desa tanpa tanah ini, agar rumah yang terbuat dari ilalang ini tidak terbawa arus, mereka menyatukan lapisan-lapisan rumput ilalang, kemudian mengikatnya pada tali panjang sebagai jangkar penambat di dasar danau. Bangunan ini diperbarui setiap 6 bulan sekali karena ilalang lama akan rusak dan membusuk. 2 desa tanpa tanah itu ada di luar negeri. Mari kita bahas yang ada di Indonesia. Gak perlu jauh-jauh ke luar negeri jika ingin mengunjungi desa terapung atau desa tanpa tanah, karena di sini juga ada. Namanya Desa Torosiaje, terletak di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Indonesia. Desa ini terdiri atas 2 dusun dan merupakan kampung suku Bajo. Terletak di atas laut di Teluk Tomini 600 meter dari daratan. Saat ini Desa Torosiaje dihuni oleh 1.200 warga yang luas kawasannya mencapai 3 km persegi. Desa ini pertama kali didirikan oleh pria bernama Hapatasompa tahun 1901. Seluruh bangunan di desa ini sendiri terbuat dari kayu yang terhubung oleh koridor untuk akses jalan pada masing-masing bangunan. Uniknya, jika dilihat dari atas, desa ini akan tampak menyerupai huruf U.
Bila berkesempatan memotretnya dari atas menggunakan drone, kamu akan mendapati kalau bentuk desa ini menyerupai huruf U.